Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada percobaan uji karbohidrat. 1. Piring plastik 1 buah. Lalu ada beberapa bahan seperti pisang 1 iris kecil, apel 1 iris kecil, nasi 2-3 butir, telur rebus bagian putihnya 1 iris kecil, tahu putih 1 iris kecil, margarin seujung sendok, biskuit 1 potong kecil, tepung terigu 1 sendok kecil, gula pasir 1 sendok kecil, dan kentang 1 iris yang kecil, dan kalium iodida 0,1 sebanyak 10 ml. Cara kerja yang pertama, susun semua makanan dan beri nama bahan-bahan makanan yang akan diuji di atas piring plastik. Setelah itu, tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium. Lalu perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan yodium. Setelah melakukan uji karbohidrat, ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat, yaitu apabila ditetesi dengan larutan yodium, terjadi perubahan warna menjadi ungu biru atau hitam. Nah, beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang mengandung karbohidrat karena terlihat perubahan warna menjadi ungu biru. Sedangkan apel, telur rebus bagian putihnya, tahu, margarin, dan gula pasir tidak mengandung karbohidrat karena tidak terjadi perubahan warna sesudah diberi yodium. Kesimpulan dari hasil praktikum ini adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat yang ditandai dengan perubahan warna yaitu pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Sedangkan apel, telur rebus bagian putihnya, tahu, margarin, dan gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Ini adalah uji protein terhadap beberapa jenis bahan. Alat yang diperlukan itu seperti tadi lilin nanti yang akan dinyalakan, penjepit, dan bahan-bahan seperti bulu ayam, kangkung, daun seledri, roti tawar, tempe yang mentah, dan telur rebus. Nah, masing-masing bahan tadi dibakar. Indikatornya adalah bulu ayam. Jika bau yang tercium seperti bulu ayam, aromanya yang ditimbulkan oleh daun kangkung, daun seledri, roti, tempe mentah, dan telur rebus, daging ayam. Jika bau yang dihasilkan ketika dibakar mirip atau mendekati dengan aroma yang dihasilkan oleh bulu ayam yang dibakar, maka bahan-bahan tersebut berarti mengandung protein. Uji protein yang lainnya yaitu terhadap bahan makanan terigu, gula pasir, roti, daging ayam, dan tempe ditetesi dengan 2 tetes larutan kapur. Setelah beberapa saat ditetesi kembali dengan larutan kalsium sulfat. Nah, akhirnya nanti akan menghasilkan berwarna ungu. Ini adalah uji makanan, yaitu uji lemak. Alat yang digunakan sendok nikel, lilin yang dinyalakan, kertas coklat sampul buku. Bahan-bahannya ada yang cair seperti margarin yang dilelehkan, minyak goreng, santan, susu, air. Sedangkan bahan padat ada kacang tanah dan kemiri yang digerus ke kertas coklat, ada seledri, pepaya, digosokkan ke kertas tersebut. Setelah beberapa saat, dilihat apakah ada noda yang tertinggal di kertas coklat tersebut. Jika ada, maka bahan-bahan makanan tersebut mengandung lemak. Noda lemak bisa kita bedakan dengan cara melihat tetesan air. Tetesan air tidak meninggalkan noda.